Selamat siang semua. Jadi hari ini merupakan pertemuan keempat kita ya, dan materi untuk kali ini yaitu tentang stratifikasi sosial. Untuk slide kedua ini, kalian bisa lihat tentang sebenarnya apa sih konsep stratifikasi sosial itu. Nah, kalau kalian lihat pada slide, bahwa secara etimologi, stratifikasi sosial itu berasal dari kata strata atau stratumnya, yang berarti lapisan. Jadi kalau secara umum itu bisa diartikan sebagai pelapisan dari masyarakat. Nah, kalian kan pernah dengar kata strata ya? Kalau strata atau kedudukan, jadi kalau orang mengatakan bahwa saya satu strata dengan dia, berarti kedudukan dalam lapisan masyarakat antara saya dengan dia itu sama. Dalam hal ini, indikator untuk mengukur bahwa strata sosialnya itu bisa dilihat dari misalnya penghasilannya. Contohnya, misalnya si A dengan si B itu misalnya sama-sama PNS dan penghasilannya hampir-hampir sama, berarti itu bisa dikatakan bahwa dia stratanya sama, stratumnya sama. Nah, sejumlah individu yang mempunyai kedudukan yang sama menurut ukuran masyarakatnya itu dikatakan berada dalam suatu lapisan, satu lapisan atau satu strata atau satu stratum, semua bisa dikatakan seperti itu. Jadi intinya bahwa ketika ada golongan masyarakat tertentu yang memiliki kedudukan sosial atau lapisan masyarakat yang hampir-hampir sama, maka bisa dipastikan bahwa strata kedudukan sosialnya itu sama ya, seperti itu. Jadi itu konsep sederhananya tentang stratifikasi sosial ya. Nah untuk slide ketiga ini terkait dengan definisi daripada stratifikasi sosial. Jadi kalau berdasarkan definisinya, ternyata stratifikasi sosial ini itu dibedakan atas dua ya. Jadi pengertian dibedakan atas dua. Yang pertama tadi adalah secara etimologi ya, yang kita lihat pada slide kedua, dan yang kedua secara terminologi. Jadi secara etimologi atau pengertian secara lebih sederhananya bahwa stratifikasi sosial ini adalah pelapisan dalam masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat. Nah, secara terminologi ternyata stratifikasi sosial ini kalau secara terminologi itu adalah pengertian secara lebih mendalam ya. Stratifikasi sosial ini itu merujuk kepada pembagian orang ke dalam tingkatan atau strata yang dapat dipandang berbentuk urutan vertikal. Jadi secara pengertian lebih mendalamnya ternyata dia mengelompokkan orang-orang tertentu itu secara vertikal. Jadi ada urutannya dari bawah sampai ke atas ya. Nah, sama seperti lapisan bumi, ada yang terletak di atas dan ada yang terletak di bagian bawah ya. Kalau lapisan bumi itu kan, kalau lapisan paling bawahnya itu kan ozon ya. Kemudian kita lihat yang lapisan paling atasnya adalah lapisan stratosfer ya. Sama seperti itu untuk pengelompokan stratifikasi sosial. Kalau kita lihat pengelompokannya mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas, anggaplah yang paling bawah itu adalah orang fakir. Kemudian ya kita naik setingkat lagi adalah orang miskin ya. Naik setingkat lagi orang yang hidupnya sederhana. Kemudian naik lagi orang kaya. Kemudian naik lagi orang yang lebih kaya. Kemudian naik setingkat lagi miliarder ya, dan seterusnya ya sampai yang paling atasnya seperti itu. Nah, ternyata secara hierarki stratifikasi sosial ini dipengaruhi oleh beberapa unsur. Jadi pengelompokan daripada orang-orang tertentu itu tadi yang dikelompokkan ke dalam berbentuk vertikal tadi itu dipengaruhi oleh beberapa unsur atau indikator. Misalnya dari segi penghasilannya ya, dari segi penghasilannya kita kelompokkan si A sampai si Z itu secara vertikal ya. Kemudian dari segi misalnya kedudukannya di dalam masyarakat, itu juga berpengaruh, apakah dia sangat berperan di dalam masyarakat ataukah dia biasa-biasa saja atau tidak pernah berperan dalam masyarakat. Itu semua indikator stratifikasi sosial. Apalagi misalnya jumlah uangnya, itu semua masuk. Jumlah uangnya menentukan bahwa kedudukan si A sampai si Z ini di sini loh, seperti itu. Apalagi sampai pada dan seterusnya seperti itu. Untuk slide keempat ini masih terkait dengan konsep stratifikasi sosial ya. Jadi ada satu pendapat dari Fuad Hasan ya, dia salah satu pakar tentang ilmu sosial. Dia mengatakan di sini bahwa
stratifikasi sosial ini adalah strata atau pelapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam rangkaian kesatuan status sosial. Jadi pengertiannya ini hampir sama dengan pengertian secara terminologi tadi pada slide ketiga. Jadi dia juga mengelompokkan orang-orang tertentu itu ke dalam rangkaian kesatuan status sosial. Jadi dia mengelompokkannya itu berdasarkan unsur-unsur tertentu ya. Jadi ada indikator daripada Fuad Hasan ini mengelompokkan orang-orang ini. Misalnya dia mengatakan sikapnya, kemudian nilai-nilainya dan gaya hidup yang sama. Jadi pengelompokan orang-orang ini tidak sembarangan, tetapi indikator daripada pengelompokan orang-orang ini itu harus memiliki sikap yang sama, kemudian nilai-nilai yang sama, dan terutama yang paling penting di sini adalah gaya hidup ya. Karena gaya hidup di sini itu sangat menentukan, karena misalnya anggaplah si A dengan si B, dia memiliki penghasilan yang sama tiap bulan ya. Si A dengan si B tadi penghasilannya tiap bulan sama, tetapi karena gaya hidup orang ini berbeda ya, jadi mungkin orang yang satu lebih hemat, si A lebih hemat, sedangkan yang si B itu lebih konsumtif, maka gaya hidupnya pasti berbeda, pengeluaran tiap bulannya pasti berbeda. Oleh karena itu Fuad Hasan mengelompokkan orang-orang seperti ini itu beda strata ya, karena gaya hidup antara si A dengan si B tadi itu berbeda ya. Nah, ada lagi contohnya seperti ini. Misalnya si A dengan si B itu memiliki penghasilan yang beda, tetapi karena si A ini gaya hidupnya lebih konsumtif, sementara si B ini gaya hidupnya itu lebih hemat ya, dan pengeluarannya itu ketika ditotal ternyata hampir mirip, hampir sama tiap bulan, maka itu bisa dikelompokkan menjadi satu stratifikasi sosial atau satu strata ya, karena salah satu indikatornya di sini bahwa ternyata gaya hidupnya antara dengan si A dengan si B itu hampir sama ya, seperti itu. Nah, ternyata semakin rendah kedudukan seseorang di dalam pelapisan masyarakat, biasanya semakin sedikit pula perkumpulan dan hubungan-hubungan sosialnya. Dan itu memang fakta bahwa ketika seseorang memiliki strata yang rendah, maka kemungkinan untuk bergaul dengan orang yang memiliki strata yang lebih tinggi itu kurang ya. Beda kebalikannya ketika orang yang stratanya lebih tinggi mau bergaul dengan orang-orang yang stratanya lebih rendah, itu pasti bisa saja terjadi itu, dan hal itu wajar terjadi. Tetapi yang kurang memungkinkan ketika orang yang stratanya lebih di bawah itu mau berkumpul atau bergabung dengan orang-orang yang stratanya di atas, dan itu memang fakta di lapangan kita temukan seperti itu ya. Nah, ternyata orang-orang yang berasal dari lapisan sosial lebih rendah itu biasanya lebih sedikit berpartisipasi dalam jenis organisasi apapun ya. Misalnya anggaplah ketika orang mau masuk partai politik ya, suatu organisasi partai politik itu kan, ketika orang mau masuk partai politik, mau mencalonkan diri itu kan pasti butuh namanya modal ya, butuh namanya uang. Dan ketika orang yang berada dalam lapisan tertentu, berada dalam strata yang tinggi, mau mengajukan diri untuk mencalonkan menjadi bagian dari partai politik tersebut, maka kemungkinan untuk masuknya itu lebih mudah ya, karena dia memiliki modal dan dia strata kedudukannya itu lebih tinggi dibandingkan ketika kita melihat orang yang strata atau kedudukannya itu lebih rendah, otomatis modalnya kurang untuk masuk ke partai politik, dan itu salah satu yang menghambat daripada perjalanan karir orang tersebut ya, seperti itu. Jadi itu konsep sederhana tentang stratifikasi sosial, di mana orang yang memiliki strata lebih tinggi itu condong lebih cepat untuk bisa bergaul dengan orang-orang tertentu dibandingkan dengan mereka yang memiliki strata memang lebih di bawah, untuk mau bergabung dengan orang-orang yang stratanya lebih tinggi ya, seperti itu. Oke, untuk slide kelima ini masih terkait dengan konsep stratifikasi sosial ya. Jadi ternyata di dalam masyarakat itu terdapat namanya ruang yang disebut dengan lapisan masyarakat. Jadi dimanapun, kemudian di negara manapun itu pasti di suatu kelompok masyarakat pasti ada namanya pengelompokan lapisan secara sosial. Jadi lapisan sosial ini menentukan seseorang itu berada di strata mana, apakah dia berada di strata bawah atau dia berada di strata atas. Nah, di dalam ruangan itu
itu terdapat tinggal orang-orang yang mempunyai kedudukan yang setingkat. Jadi dalam suatu strata atau satu stratum itu pengelompokan orang-orang tertentu itu tinggal orang-orang tertentu yang pengkategoriannya itu bisa didapatkan dari masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat misalnya si A, kemudian orang-orang di sana tadi itu mengelompokkan bahwa si A dengan si B itu karena jumlah penghasilannya sama tiap bulan, kemudian gaya hidupnya hampir sama, maka orang-orang mengelompokkan bahwa si A dengan si B itu memiliki strata yang sama. Begitupun ketika si C dengan si D gaya hidupnya yang sama dan penghasilannya juga sama, maka orang-orang di sekitarnya pun mengelompokkan mereka menjadi satu strata ya. Jadi salah satu indikatornya di situ memang tentang gaya hidup dan penghasilan, dan masih banyak lain sebenarnya indikatornya. Nah, ketika anggota lapisan sosial itu merasa bersatu dan menyadari kedudukan yang setingkat, maka timbullah sebuah kelas sosial. Jadi kelas sosial ini itu bisa dibuat secara sendirinya atau dibuat secara alami. Jadi ketika orang-orang tertentu mereka berkumpul berkelompok ya, mulai dari satu orang, dua orang sampai dengan seterusnya, mereka berkumpul dan merasa bahwa kita memiliki gaya hidup yang sama, maka mereka menyebut bahwa kita satu strata, kita memiliki lapisan sosial yang sama. Misalnya anggaplah kelompok orang-orang tertentu yang memang memiliki gaya hidup yang sama, misalnya memiliki handphone terbaru, misalnya memiliki iPhone terbaru. Antara anak si A ini dengan si B, dia memiliki iPhone terbaru, maka mereka mengelompokkan diri mereka bahwa kami memiliki strata sosial yang sama karena kami memiliki benda yang sama. Begitupun dengan orang-orang yang memiliki, misalnya membuat suatu geng tentang perkumpulan mobil mewah atau motor-motor, mereka memiliki strata yang sama karena mereka mengelompokkan berkumpul untuk membuat suatu strata atau stratum yang sama ya, seperti itu. Oke, untuk slide ke-6 ini terkait dengan macam-macam stratifikasi sosial. Jadi ternyata dalam pelapisan masyarakat atau sistem pelapisan dalam masyarakat itu kita bedakan menjadi dua macam ya. Jadi stratifikasi sosial ini dibedakan atas dua macam ya. Yang pertama itu terjadi dengan sendirinya, kemudian yang kedua terjadi dengan sengaja ya. Jadi terjadi dengan sendirinya dengan terjadi dengan sengaja itu berbeda ya, kita bahas ya. Jadi untuk yang pertama terjadi dengan sendirinya, jadi proses ini itu berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Jadi terjadi dengan sendirinya ini pengelompokannya itu masyarakat yang menentukan. Jadi orang yang berada di lingkungan masyarakat tertentu atau orang yang berada di kelompok-kelompok masyarakat tersebut itu yang menentukan bahwa si A dengan si B itu dia memiliki strata yang sama, dia memiliki stratum yang sama. Jadi si A dengan si B ini itu mereka bukan dengan sendirinya, jadi bukan membentuk secara sengaja bahwa kami memiliki penghasilan yang sama sehingga kami memiliki strata sosial yang sama, bukan seperti itu. Tetapi terjadi dengan sendirinya di sini maksudnya orang-orang lain yang melihat kehidupan si A dengan kehidupan si B, sehingga mereka mengelompokkan bahwa si A dengan si B ini itu memiliki strata sosial yang sama. Bisa dilihat karena mungkin orang-orang di sekitarnya itu melihat bahwa si A dengan si B itu memiliki misalnya gaya hidup yang sama, kemudian anggaplah rumahnya sama, rumah si A dengan si B itu mungkin ukurannya hampir sama dan lebih mewah mereka lihat, maka orang-orang di sekitarnya mengelompokkan bahwa si A dengan si B ini memiliki strata sosial yang sama ya. Nah, beda yang kedua itu terjadi dengan sengaja. Nah, kalau terjadi dengan sengaja ini maksudnya si A dengan si B tadi itu memang sengaja membentuk kelompok tertentu ya. Jadi misalnya si A dengan si B ini itu sama-sama membeli misalnya mobil mewah karena mereka mau dibilang bahwa mereka memiliki mobil yang sama dan mereka
orang-orang di sekitarnya akan menganggap bahwa strata sosialnya itu sama karena mobilnya sama, mereka sama-sama memiliki mobil yang mewah atau rumah yang lebih mewah. Jadi terjadi dengan sengaja. Apalagi contohnya misalnya orang-orang di luar sana yang memang membentuk perkumpulan, anggaplah perkumpulan orang-orang yang memiliki mobil mewah atau motor-motor yang motor gede ya, moge. Mereka memang sengaja membentuk perkumpulan tersebut itu supaya orang-orang yang melihat perkumpulan tersebut mengatakan bahwa oh, mereka memiliki geng yang sama, memiliki perkumpulan yang sama karena lapisan sosialnya sama, karena strata sosial mereka sama, sehingga mereka mampu membeli barang seperti itu, mereka mampu membeli mobil-mobil mewah seperti itu atau motor gede ya, moge seperti itu. Beda kalau misalnya yang tadi yang pertama terjadi dengan sendirinya, itu terjadi secara alamiah. Jadi orang-orang yang lain yang lebih memberikan pendapat tentang kehidupan orang tersebut. Kemudian yang kedua ini terjadi dengan sengaja, yang memang objeknya ini mau memang dikatakan bahwa kami memiliki strata kehidupan yang sama karena kami memiliki misalnya benda yang sama dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, untuk slide ketujuh ini terkait dengan unsur-unsur stratifikasi sosial. Jadi unsur-unsur stratifikasi sosial ini secara umum dibedakan ada dua ya. Jadi berdasarkan kedudukannya yang pertama atau statusnya, kemudian yang kedua berdasarkan peranannya atau role-nya. Nah, berdasarkan kedudukannya di sini atau statusnya itu biasanya dilihat dari orang itu kedudukannya di dalam masyarakat seperti apa sih, status sosialnya dalam masyarakat seperti apa sih, sehingga ketika orang mengelompokkan orang-orang tersebut itu mereka bisa melihat bahwa kedudukan si A dengan si B itu hampir mirip. Jadi mereka mengatakan bahwa strata sosial antara si A dengan si B karena kedudukannya di dalam masyarakat sama, maka mereka menganggap mereka strata sosial. Begitupun statusnya. Ketika orang di luar menganggap bahwa status orang tersebut itu adalah misalnya anggaplah orang kaya, kemudian orang lain menganggap bahwa yang si B juga orang kaya, maka mereka menganggap bahwa mereka strata sosial. Jadi kedudukannya di sini misalnya dari segi jabatan orang tersebut, kemudian dari segi bisa dilihat dari segi penghasilannya juga, bahkan dari segi sampai ukuran rumahnya, kemudian jumlah mobilnya, itu semua masuk dalam status atau kedudukannya. Nah, kemudian yang kedua dari segi peran atau role. Nah, peran ini itu lebih spesifik kepada apa yang telah mereka lakukan di dalam masyarakat. Jadi peran mereka di dalam masyarakat seperti apa. Nah, peran ini itu merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Jadi artinya seseorang yang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut itu telah melaksanakan sepenuhnya peran tersebut. Jadi peran ini itu lebih condong kepada apa yang telah dilakukan masyarakat itu. Misalnya anggaplah si A itu setiap tahun selalu taat membayar pajak, sementara si B itu bolong-bolong ya, jadi dia bayar pajaknya itu biasanya nunggak. Maka orang mengelompokkannya bahwa secara rule atau secara peran antara si A dengan si B itu memiliki strata sosial yang berbeda, karena si A dengan lancarnya itu membayar pajak tiap tahun, sementara si B itu biasanya nunggak bayar pajak. Maka orang-orang di sekitarnya itu menganggap bahwa secara rule, secara peran, orang tersebut itu memiliki strata sosial yang sama ya, seperti itu. Apalagi misalnya kalau kita lihat dari peran atau rule-nya, ketika misalnya si A itu setiap minggu itu ketika ada kerja bakti, pasti si A itu turun lapangan dan mau bekerja bakti. Sementara kalau si B itu ogah-ogahan, jadi mungkin dalam satu bulan ketika kerja bakti diadakan setiap misalnya 2 kali dalam sebulan, dia hanya ikut 1 kali, maka orang menganggap bahwa si A ini, si B tadi itu tidak aktif untuk dalam berpartisipasi dalam masyarakat, sehingga ketika orang-orang mengelompokkannya menganggap bahwa si A ternyata lebih aktif dibandingkan dengan si B dalam berpartisipasi dalam masyarakat, maka secara rule atau secara peran orang-orang mengelompokkan bahwa mereka beda lapisan sosial ya, walaupun mungkin dari segi penghasilan kemudian dari gaya hidupnya sama, tetapi secara rule, secara peran orang-orang menganggap bahwa stratanya berbeda karena mereka melihat dari indikator itu ya. Jadi
yang saya tekankan juga di sini bahwa indikator untuk penilaian stratifikasi sosial atau pengelompokan orang-orang itu bukan cuma dilihat daripada satu unsur ya, satu indikator. Jadi bukan cuma dilihat daripada unsur penghasilannya, unsur gaya hidupnya, kemudian unsur nilai-nilai dalam kehidupannya, tetapi banyak lagi. Misalnya tadi yang mungkin tidak kita sangka-sangka, yaitu unsur peran atau role. Jadi bagaimana partisipasi dia dalam masyarakat, itu juga salah satu indikator pengelompokan strata sosial dalam masyarakat ya, seperti itu. Oke, untuk slide ke-8 ini terkait dengan pendidikan dan stratifikasi sosial. Jadi ternyata pendidikan itu sangat berkolaborasi positif ya terhadap status sosial seseorang. Jadi sangat berkaitan erat ini antara pendidikan dengan strata sosial seseorang ya. Dan hal ini kita bisa melihat merujuk pada salah satu penelitian bahwa terdapat korelasi yang sangat tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Jadi berbeda ketika orang yang memang memiliki pendidikan tertentu dengan orang yang tidak memiliki pendidikan tertentu, otomatis strata sosialnya yang dipandang oleh masyarakat itu pasti berbeda. Ya contohnya ketika di kampus, ketika kalian yang masih junior dengan teman-teman kalian yang memang senior bahkan yang sudah selesai, maka orang-orang di kampus itu mereka menganggap bahwa strata sosial kalian itu memang berbeda. Mengapa demikian? Karena kalian kan misalnya masih mahasiswa baru, sementara yang lain yang sudah selesai mereka sudah menyandang gelar SPD. Maka dari segi pendidikan, dari segi ilmu itu pasti berbeda ya. Nanti juga kalau misalnya kalian sudah selesai juga dan menyandang gelar SPD dibandingkan dengan junior kalian lagi nanti yang baru masuk, itu pasti berbeda ya, berbeda strata sosial, kemudian berbeda stratum sosialnya ya, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat pada slide bahwa walaupun tingkat sosial seseorang itu tidak dapat diramalkan sepenuhnya berdasarkan pendidikan, namun pendidikan tinggi ini sangat bertalian erat dengan kedudukan sosial yang tinggi. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan ini memang merupakan salah satu jembatan ya, merupakan salah satu jalan supaya kedudukan sosial kita atau strata sosial kita naik ya. Anggaplah seperti ini, misalnya ketika kita belum bekerja dan kita masih menempuh pendidikan, sementara menempuh pendidikan, maka orang-orang menganggap kita bahwa strata sosial kita masih rendah karena kita belum bekerja. Beda ketika nanti kita sudah bekerja, maka orang-orang menganggap bahwa strata sosial kita sudah tinggi ya, strata sosial sudah tinggi karena kita sudah bekerja, kita sudah memiliki penghasilan tertentu, kita sudah memiliki gaya hidup yang berbeda ketika saat kita belum bekerja ya, seperti itu. Jadi pendidikan di sini memang untuk slide ke-9 atau slide terakhir ini ya, itu masih terkait dengan pendidikan dan stratifikasi sosial ya. Kalau kalian lihat pada slide bahwa mengenai hubungan antara status sosial dengan pendidikan ini itu telah banyak dilakukan penelitiannya. Salah satunya itu di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa ada perbedaan kedudukan dalam pelapisan sosial itu berkaitan dengan perbedaan persepsi dan rencana pendidikan. Jadi intinya di sini bahwa ketika kedudukan sosial seseorang itu berbeda, maka persepsi maupun rencana itu mereka pasti berbeda ya. Mengapa demikian? Anggaplah seperti ini. Misalnya si A, dia memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi, strata sosialnya lebih tinggi. Kemudian si B itu memiliki kedudukan sosial yang lebih rendah. Maka persepsi atau rencana pendidikannya itu pasti berbeda ya. Karena apa? Karena misalnya si A, dia persepsi atau rencana pendidikannya mengatakan bahwa saya mau memasukkan anak saya ke sekolah yang terbaik karena salah satu indikatornya tadi saya memiliki modal ya, misalnya seperti itu. Sementara si B, karena dia memiliki strata sosial yang lebih rendah, maka dia hanya mengatakan bahwa saya akan masukkan sekolah anak saya mudah-mudahan ketika nanti saya punya modal. Jadi persepsi atau gaya pola pikir mereka itu berbeda. Salah satunya memang seperti itu. Jadi strata sosial ini menentukan persepsi maupun rencana atau pola pikir seseorang ya. Jadi di sini hubungan antara pendidikan dengan stratifikasi sosial ini memang sangat berkaitan erat, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa pendidikan itu memang salah satu jalan supaya kita mendapatkan atau kita menuju ke
strata sosial yang lebih tinggi, atau supaya lapisan sosial kita dalam masyarakat itu nantinya naik lebih setingkat ya, seperti itu. Contohnya seperti ini, ketika si A kemudian dan si B, si A ini menempuh jalur tertentu ya, menempuh jalur pendidikan untuk mau menjadi pengacara, misalnya dia mau menjadi pengacara kondang, sementara si B ini dia tidak mau menjalani pendidikan tersebut tetapi mau menjadi pengacara. Tidak bisa seperti itu kan. Jadi otomatis ketika si A itu sudah selesai dan menjadi pengacara nantinya, sementara si B itu belum menjadi apa-apa, otomatis nanti si A walaupun start awalnya sama-sama dari nol, tetapi karena si A sudah menempuh pendidikan dan dia sudah menjadi pengacara, sementara si B tidak menjadi apa-apa, maka lapisan sosialnya atau strata sosialnya ini si A ini itu naik lagi dibandingkan dengan si B walaupun mereka start dari nol. Jadi yang saya tekankan di sini bahwa jangan sekali-kali menganggap bahwa teman kalian itu walaupun mereka belum menjadi sarjana, jadi jangan menganggap remeh teman kalian ketika dia belum menjadi apa-apa, karena bisa saja ketika nanti dia sudah selesai dan dia menyandang gelar SPD, kemudian dia misalnya terangkat PNS, maka strata sosialnya naik dibandingkan misalnya kalian yang memang menempuh jalur yang sama, tetapi karena anggaplah rezeki kalian beda, maka strata sosial kalian itu pasti berbeda nantinya, status sosial di dalam masyarakat nanti berbeda ya, seperti itu.